Halo Kohabers, we learn, collaborate, and we grow. Nah, kali ini kita bertemu lagi di podcast Kohab. Eh, Kali ini ada siapa coba? Tebak. Jadi, kali ini ada Pak Edi dari Motif 8. Ye. Nah, sebelumnya kita kan sering nanya-nanya nih, apa sih Kohab gitu ya? Podcastnya kok ada produk, ada arsitek juga. Nah, di sini nih teman-teman sangat kita sarankan untuk berkunjung, visit langsung ke Kohab untuk kita ajak mini tour keliling-keliling. Ada produk-produk apa aja sih di Kohab? Di Kohab Gallery ada produk interior arsitektur, kemudian ada co-working space juga. Kalau di sini dijelasin panjang ya teman-teman, jadi lebih baik berkunjung, datang, kita tetap mengikuti protokol COVID seperti seharusnya ya. Nah, sebaiknya langsung saja tanpa berlama-lama. Ada Pak Edi dari Motif 8. Silahkan Pak Edi memperkenalkan diri dulu. Dan terima kasih sebelumnya sudah berkunjung ke Kohab, sudah datang, sudah mengikuti undangan untuk podcast ini. Terima kasih ya Pak. Oke, silahkan Pak. Ya, terima kasih juga Mbak Eni udah mengundang kita untuk sharing-sharing ya sama teman-teman secara live ya produk kita. Perkenalkan, nama saya Edi, saya represent Motif 8. Dan hari ini kita akan berbincang tentang apa sih Motif 8, Motif 8? Tentang kita sendiri dan juga produk kita, terutama Solid Surface. Ya. Ke depannya. Nah, kesibukan akhir-akhir ini apa nih Pak di tengah-tengah pandemi yang sangat sulit ini? mungkin ya seperti semua orang ya, mungkin kita sekarang lagi menuju suatu kondisi yang berubah. Jadi ya otomatis seluruhnya harus berubah dari kehidupan pribadi juga dan dari kehidupan perusahaan gitu. Jadi ya kesibukan belakangan ini ya kesibukan bagaimana kita harus beradaptasi dengan perubahan baru ini new normal gitu. Nah, di tengah-tengah kesibukan itu berarti banyak penyesuaian berarti ya Pak ya? Benar. Nah, Motif X sendiri itu sebenarnya bergerak di bidang apa? Sebenarnya ada produk apa aja? Kadang kita dengar HPL, kadang kita dengar Solid Surface, atau bahkan ada yang lain gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan ada produk apa aja dan berasal dari mana Motif? Oke, Motif 8 kita itu sendiri waktu dulu kita pertama kali membuat perusahaan ini itu kita tujuan kita adalah untuk memajukan dunia interior. Nah, dunia interior setelah kita ngomongin misalnya sebuah ruangan ya sudah selesai dibuat itu kan harus direnovasi, dipercantik gitu. Nah, otomatis akan membutuhkan produk-produk pelapis gitu. Jadi ya Motif ini itu pertama kali kita masuk ya kita memang dari dulunya kita akan fokus di produk pelapis. Nah, sampai sekarang ini produk kita ada 3 jenis. Yang paling utama ada produk pelapis furniture itu HPL, ada produk pelapis meja itu Solid Surface dan juga pelapis lantai vinyl flooring. Ada 3. Ada 3. 3 jenis itu. Nah, itu sejak kapan ya Pak? Motif 8 berdiri sejak kapan? Sekarang udah ada di mana aja? Sekarang ini Motif ada di Medan dan di Jakarta. Nah, Motif sendiri itu berdiri sejak tahun 2007. 2007. Ya, pada saat itu ya dunia interior Indonesia ini masih finishing untuk furniture masih menggunakan cat, masih menggunakan kulit kayu segala macam, pengerjaannya cukup lama dan perlu tukang yang cukup skillful ya untuk mengerjakannya ya gitu segala macam. Nah, pada saat itu kita udah mengenal produk yang namanya HPL dan itu sudah biasa banget di luar negeri gitu. Itu di satu sisi tersedia dalam banyak banget corak. Kadang-kadang ada corak yang you never imagine gitu. Corak besi gitu dipakai di lemari dan lain-lain. Dan pengerjaannya sangat simpel. Yang paling utama pengerjaannya sangat simpel dan bisa menghasilkan permukaan yang bagus gitu. Semua orang juga bisa mengerjakan. Nah, itulah kita introduce APL pada tahun itu. Kita sebagai salah satu pioneer juga yang memperkenalkan APL ke Indonesia. Kemudian ya diikutin suksesnya kita launching HPL. Tahun 2009 kita perkenalkan Solid Surface. Beda 2 tahun aja berarti ya Pak ya? Ya, sama. Solid Surface juga man-made product ya, yang gunanya untuk sebagai pelapis meja ya. Ya pada saat itu juga banyak orang yang belum tahu apa itu Solid Surface segala macam. Ya butuh waktu. Jadi sampai sekarang ini ya kita boleh bilang Solid Surface itu sebenarnya sudah lumayan
dikenal ya. Mhm. Mungkin banyak orang yang pernah dengar itu Solid Survey, tapi mungkin ada juga yang belum pernah mencoba gitu. Sebenarnya apa sih Solid Survey? Nah, di sini kita kan mau ngomongin why, kenapa kita pakai Solid Surface gitu. Iya. Nah, Solid Surface ini ada HPL, Solid Surface sama pelapis tadi ya berarti. Nah, untuk keresahannya sendiri itu gimana, Pak? Apanya? Keresahan berarti tadi bagian dari cerita yang tadi itu keresahan kenapa berupaya untuk memenuhi ekspektasi jenis pelapis lain ya untuk Indonesia gitu, untuk di pasar Indonesia sendiri. Ya sebenarnya ya Indonesia ini potensinya cukup banyak ya. Kita mempunyai pasar yang cukup besar dan yang paling utamanya ini sebenarnya sih Indonesia ini memiliki desainer-desainer, konsultan-konsultan yang benar-benar punya taste yang bagus banget gitu. Ya kan? Mereka itu ya memang punya memang ya desainer yang seharusnya bisa compete ya di dunia internasional ya. Kita ada fashion designer, ada interior designer segala macam. Cuman ya kadang-kadang ya itu bahannya itu yang kurang di Indonesia. Di mana membuat Imajinasinya itu tidak tersalurkan gitu ya, ya Pak? tidak terrealisasikan, tidak Terrealisasikan. terrealisasikan. Jadi ya Jadi kita motif sebagai bagian hadir. ya salah satu bagian untuk ya memajukan industri ini gitu dengan memperkenalkan produk-produk yang baru, corak-corak yang baru, tren yang baru. Perannya di situ berarti ya, Pak? Yes. Oke. Nah, untuk Kota Medan sendiri, untuk skup Kota Medan sendiri dari ketiga jenis produk dari Motif X tadi yang paling digemari misalkan gitu, sejauh ini. Kalau kita ngomong soal gemar itu ya cukup relatif ya gitu ya. Mungkin lebih ke kebutuhan ya. Kebutuhan. Jadi tapi mungkin di sini saya mau bilang kalau konsumen itu cari motifnya karena apa gitu. Kita dikenal sebagai apa gitu. Salah satu ya karena kita udah cukup lama ya gitu ya. Konsumen itu bisa percaya kepada produk kita, integritas dari perusahaan kita dan juga integritas produk kita. Dan sebagai salah satu pioneer yang memperkenalkan produk baru, corak baru, ya kita otomatis kita harus tetap memegang filosofi itu di mana ya kita selalu memperkenalkan corak-corak baru, tren yang baru. Dan disinilah customer mengetahui kita gitu, kenal sama kita sebagai seorang yang mengerti produk yang ditawarkan itu apa gitu. Jadi kalau silakan kalau ada teman-teman yang mau berkonsultasi segala macam tanya jawab ya silakan aja gitu. Karena terus update juga ya, Pak ya, Yes. berusaha memenuhi ekspektasi arsitek tadi ya, desainer juga. Nah, sebenarnya kita dapat untuk akses ke Motif X itu dari mana aja, Pak? Baik itu offline ataupun online gitu. Kalau dari offline itu kita ada 2 showroom dan 2 gudang di Medan dan di Jakarta. Yang di Medan itu ya di Gedung Kohab yang seperti tempat kita sekarang berada gitu. Oke. Di Jakarta itu kita ada di Green Sedayu Bispak dan Mogot. Jakarta Barat itu. Itu untuk alamat. Kalau untuk yang online, Pak? Online kita ada di website kita www.themotive8.com. Nah, itu teman-teman bisa download koleksi kita. Koleksi HP ya, koleksi Solid Surface, warna kita untuk dilihat, segala macam. Dan ada kontak kita juga tersedia di sana. Kita juga ada Instagram, @motive8. Tapi Instagram kita itu sifatnya itu lebih ke inspiration. Memberikan inspiratif terhadap orang-orang. Soalnya kan kita seperti ya produk kecantikan lah ya. Jadi orang itu kan mau melihat kalau sudah di aplikasi seperti apa kelihatannya. Nah, di sanalah kita memberikan inspirasi di Instagram kita. Dan di Instagram kita juga ada kontak kita juga sih. Kalau butuh sampel, segala macam bisa kontak sales representative kita atau datang langsung ke showroom kita. Showroom kita yang terdekat berarti ya, Pak ya? Yes. Oke. Nah, mungkin nanti ada juga kita tampilkan di video ini atau di description box alamat dan akses terdekat untuk bisa dapetin produk atau inspirasi dari Motif X sendiri. Nah, untuk dilema di tengah COVID-19 ini, Pak, seperti apa sih pendekatan atau penyesuaian dari Motif X sendiri? Ya, sekarang ini memang kita lagi pandemi itu, tapi itu ya itu tidak seharusnya menjadi satu alasan kita stop moving ya. Kita juga berada, tapi luckily-nya itu kita sekarang juga di era digital, di mana konektivitas itu sudah sangat canggih sekali gitu.
So, kita ada janji temu dengan klien kita, baik dari Bali, dari mana, lewat Zoom, lewat Google Meet, segala macam. Terus kirim sampel, ya sekarang ekspedisi juga sangat gampang kan gitu kan. Transportasi sudah gampang, segala macam. Ya, kita ya bisa kirimkan sampel, ada tanya jawab bisa melalui Zoom, bisa melalui WhatsApp, segala macam. Jadi sementara ini di tengah pandemi ini ya kita aktivitas ke klien kita itu lebih banyak yang dari sisi online-nya. Oke. Nah, Platform digital lebih dimaksimalkan jadinya ya Pak betul, ya. betul, Yang betul. kemarin agak-agak nggak terlalu melek teknologi, sekarang harus ya ada Betul, tuntutan ya betul, Pak jadinya. betul. Oke. Pendekatan ke teman-teman arsitek, desainer atau kontraktor itu seperti apa? Pola yang biasa jadi budaya untuk Motif X sendiri. Oh, ini pertanyaan yang bagus nih. Iya. Karena di satu sisi kita harus mengetahui produk kita, di sisi lainnya itu kita juga harus mengenal karakter daripada calon konsumen kita gitu. Dan ya memang benar konsumen kita itu paling banyak itu ya arsitek, konsultan desain, dan juga kontraktor. Mereka itu otomatis memiliki kepentingan yang berbeda. Iya. Dari sisi arsitek mungkin mereka pengen tahu integritas daripada produk kita, apakah ada sertifikasi, terus apakah produknya bisa tahan untuk aplikasinya, segala macam. Di sisi coraknya ya, apakah bagus atau tidak. Di sisi konsultan itu, konsultan desain itu mereka mungkin lebih penting berapa warna yang kita miliki. Apakah dimanjakan dengan pilihan corak gitu. Ya terus terang ya koleksi kita itu cukup banyak gitu warnanya gitu, dan cukup balance ya untuk kebutuhan satu desain ruangan gitu. Kalau cek ke website kita atau ambil katalog kita itu bisa dilihat ya kita punya warna yang cukup balance gitu untuk semua jenis desain. Saya percaya ya nggak 100% ya, mungkin ya 80% kemungkinan bisa mendapatkan corak yang cocok untuk ruangan yang mau direnovasi. Kemudian ya dari sisi kontraktor ya mungkin lebih ke price concern ya gitu. Jadi di sini motifnya juga selain kita harus menyediakan produk yang berkualitas, corak terbaru, ya kita juga membuat harga yang cukup kompetitif lah. Memang kita bukan yang termurah gitu, tapi juga kita bukan yang termahal. Iya. Jadi terus kita ya ada diskon, dan yang paling penting kita juga senantiasa akan membuat promosi. Berarti dari segi pengenalan calon customer misalkan gitu, kita juga harus benar-benar meng-capture mereka ekspektasinya apa gitu Oh ya, iya. Pak. Dan tantangan tersendiri dari logo Motif X juga tak hingga gitu ya. Apakah coraknya tak hingga, pengaplikasiannya tak hingga, atau apanya itu jadi tuntutan tersendiri ya, Pak? Benar. Dan makanya kita selalu dituntut untuk be better, something new. Ya, soalnya kalau di dunia interior ini tidak ada limitnya. Ya kan, orang itu berkreasi itu tidak ada limitnya. Jadi ya termasuk dari ketersediaan produknya, ketersediaan coraknya itu ya seharusnya no limit gitu. Seharusnya ya. Oke. Nah, di bulan ini atau apa nih promo paling ditunggu-tunggu nih Pak? Promo terupdate dari Motif X. Oke. Ya dengan memasuki era new normal ya kita juga melihat pasar juga udah mulai bergejolak lebih bagus gitu. Ya kita juga membantu lah dari satu sisi, yaitu solid service kita, karena kita cukup dipercaya ya untuk instalasi solid service. Jadi kita punya promo solid service corak warna putih, mungkin di sini yang ini corak warna putih selama stok masih ada, dan era new normal ini harganya itu dari 2 juta per meter lari sekarang menjadi 1,5 juta per meter lari. Juga ya Pak kalau dijumlahin. Ya. Lumayan untuk satu kebutuhan furniture misalkan Betul, ya. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang solid surface nih Pak. Sebenarnya solid surface ini kadang kita masih solid surface apa ya, kayak masih baru, atau ada beberapa teman-teman yang udah pernah mengaplikasikan gitu ya. Itu materialnya terdiri dari apa aja Pak? Solid surface yang paling utama di dunia ini dibagi 2 jenis. Yang itu yang paling utama dibagi berdasarkan resin yang dipakai. Jadi solid surface itu ada solid surface berbasis akrilik, dan yang kedua adalah solid surface berbasis polyester. Ya. Dan Motif 8 menggunakan solid surface berbasis polyester. Perbedaan dari keduanya apa Pak?
Perbedaan dari keduanya yang paling utama otomatis resin itu kan ada sifat masing-masing ya. Iya. Jadi akrilik punya sifat akrilik dan polyester punya sifat polyester. Untuk yang akrilik itu diutamakan itu karena dia bisa bending, melengkung, dipanasin itu menjadi lembek dan bisa dilengkungkan. Untuk untuk polyester ya dia memiliki titik panas yang lebih tinggi, tapi waktu dipanasin itu dia tidak akan melembek gitu, dia tidak akan menjadi lembek, makanya polyester tidak bisa dibending. Tapi polyester itu memiliki ketahanan terhadap panas yang lebih bagus daripada akrilik, dan juga memiliki depth of fill ya. Depth of fill ya berarti look-nya ya lebih mirip batu daripada akrilik. Makanya tergantung kebutuhan gitu. Apakah kebutuhannya butuh bending yang sangat kecil sekali atau bagaimana gitu. Jadi Motif X sendiri pakainya yang polyester berarti ya Pak ya. Saya pernah dengar sih kalau nggak salah nih asumsinya akrilik itu lebih baik daripada polyester. Itu kenapa bisa ada asumsi seperti itu ya Pak? Mungkin karena konsumennya butuh dibending. Butuh dibending otomatis dia pilihannya akrilik gitu. Tapi mungkin di sisi itu ya yang kita pelajarin itu juga mungkin karena ketersediaan resin. Di Indonesia itu resin polyester yang high grade itu tidak ada. Makanya di Indonesia tidak ada orang produksi solid surface berbasis polyester karena tidak ada industri yang memakai itu. Bukan sulit tapi bahkan tidak ada gitu tidak ya ada, Pak ya. Tidak ada. Jadi yang adanya itu resin akrilik. Makanya jadi lebih sering ditemukan solid surface berbasis akrilik di sini. Gitu. Padahal polyester lebih menyerupai stone atau batu gitu ya. Kalau dilihat gitu. Lebih keras juga untuk fungsi dan lain-lain ya. Benar. Oke. Nah, selain dari fungsinya tadi, kenapa seperti apa pengaplikasian polyester untuk keperluan yang melengkung gitu? Pasti ada juga permintaan yang agak rumit ya untuk lengkungan ini. Bagaimana mensiasati itu gitu Pak? Ya, itu dibutuhkan workmanship yang bagus banget gitu. Benar-benar orang yang mengerti bagaimana kita mengaplikasikan polyester pada finishing yang akan kelihatannya melengkung gitu. Ya. Jadi ya itu balik lagi itu kita tergantung desain. Apakah memungkinkan untuk kita siasatin? Ya kalau tidak memungkinkan otomatis harus pakai akrilik ya. Kalau memungkinkan ya kita akan membuat. Kita juga ada beberapa kali membuat solid surface yang bulat, yang melengkung gitu, tapi sebenarnya itu kita tidak panasin dan lengkungin gitu. Nah, kita gabungin, kita polishin, kita potong supaya menyerupai bentuk bulat gitu. Jadi menyiasatin aja gitu ya Pak. Yes. Misalkan kayak motif yang ada di sini nih Pak, yang contoh kita yang ada untuk pinggiran meja. Ini. Iya Pak, yang biasa kita aplikasikan. Itu seperti apa kira-kira metode mensiasatinya itu? Gimana caranya biar bisa dapat bentuk melengkung begitu Pak? Ya seperti kita corak yang warna hitam ini kan kelihatannya bulat nih. Ya, tapi benar, sebenarnya Pak. ini kita kan nggak melengkungkan gitu. Kita sebenarnya ini 2 potong yang disambung. Kemudian ya kita potong bulatnya. Jadi setelah itu kita polish segala macam ya kelihatan seperti begini. Tapi bahkan kelihatan tanpa sambungan ya Pak. Kalau saya lihat dari sini juga saya tidak menemukan sambungan. Apa minus saya bertambah atau gimana? Saya juga kurang paham. Itu gimana Pak caranya? Kenapa bisa kelihatan tanpa sambungan? Sebenarnya ada kan Pak ya sambungannya? Iya, itu salah satu alasan kenapa orang mau pakai solid surface. Salah satu alasan orang mau pakai solid surface karena seperti yang kita ngomongin sebelumnya itu desain itu kan tak terbatas tuh. Jadi orang mungkin somehow itu orang mau buat meja panjang banget, gede banget gitu segala macam. Tapi mereka tidak mau kelihatan ada sambungan. Pilihannya apa gitu? Ya pilihannya otomatis solid surface. Karena solid surface adalah sekarang bahan yang salah satu bahan pelapis meja yang waktu disambungin itu sambungannya itu saking halusnya itu nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat, ini satu meja ini kok bisa senyawa semua ya warnanya semua ya. Ya kemungkinan itu dibuat dari 5 potong solid surface yang udah disambung gitu.
Oke. Tapi Oh, ada kelihatannya potongan-potongannya berarti ya, Pak, ya? betul, Itu betul. berapa meter kali berapa meter, Pak? Solid surface kita pada dasarnya itu 3 meter, Mhm. lebarnya 76 karena rata-rata kita pakai untuk meja dapur kan, meja dapur itu Iya. kan 60 cm. Mhm. Ya, jadi ya lebar itu sebenarnya standar untuk meja dapur gitu. Oke. Ya 3 meter kali 76. Kalau mejanya 5 meter bagaimana ya? Kita harus sambung 3 Iya. meternya. Seperti meja yang kita duduk sekarang ini lebar udah lebih dari 76, Iya, ini 1 benar, Pak. meter. Mhm. Ya otomatis kita harus sambung dari sisi lebarnya. Sebenarnya tidak terlepas seperti apa potongan dia dasarnya ya, Pak. Ya, betul. Karena kita bakalan berusaha tanpa sambungan selebar apapun kebutuhannya Ya, gitu ya. betul. Dan ya di sini bagusnya itu. Solid surface itu bisa sambung tanpa kelihatan sambungan. Mhm. Kemudian ya bisa membalut permukaan-permukaan yang rumit. Oke. Ya bulat kita pakai akrilik. Kalau yang ya seperti meja ini kan cukup rumit, kakinya, dalamnya, segala macam. Belum sudut-sudutnya ya, Pak, Betul, pinggirannya betul. akan sangat rumit. Terrealisasi lah kerumitan desainnya itu sendiri pastinya. Betul, Kita bisa cover. Nah, untuk ininya sendiri kesulitan desainnya sendiri apa nih, Pak, yang pernah nih sejauh ini pernah kita kerjain, pernah Motive kerjain? Permintaan yang paling sulit untuk kerumitan sebuah desain furniture Kerumitan misalnya. sebuah desain. Oke, dulu kita pernah kolaborasi dengan Pak Kosmas Gojali ya dari Jakarta. Kosmas Gozali ya. Atelier Kosmas Gojali. Iya, benar. Beliau pas ada acara ya di Senayan kalau nggak salah gitu. Beliau ajak kita untuk kolaborasi untuk menampilkan salah satu desainnya tapi dalam bentuk solid surface. Oke. Tapi kita tahu lah ya desainnya beliau itu kan lebih futuristik gitu ya. Bendingnya, sudutnya, jadi sudutnya nggak 90 derajat, sudutnya banyak angle gitu. Oke, Dan ya. bentuknya agak aneh gitu. Ya kita berhasil buatin. Dan itu berusaha merealisasikannya. Itu cuma makan waktu 10 hari kalau nggak salah. 10 hari acaranya udah mau dimulai gitu. Aduh, pas nggak ada fotonya. Kalau ada fotonya itu bisa diakses di Instagram kita. Sepertinya Instagram kita pernah feature meja tersebut gitu. Nanti bakalan kita pop up, Pak. Oh, okay. Ya. Okay. Siap untuk di pop up. Nah, selain dari kelebihan tanpa sambungan tadi terlihat seperti tanpa sambungan, apalagi kelebihan dari si solid surface ini, Pak? Solid surface, oke. Selain daripada tanpa sambungan ya, salah satu kualitas paling utama solid surface itu adalah tidak berpori. Ya. Tidak berpori. Dia karena tidak berpori itu artinya apa? Jadi artinya kalau kita tuangin cairan segala macam itu tidak akan menyerap cairannya. Oke. Dan dengan tidak menyerapnya cairan, otomatis itu tidak menjadi sarang bakteri. Nah, inilah kenapa solid surface banyak dipakai di perbankan, high traffic area, rumah sakit, segala macam. Karena mereka memerlukan satu surface yang bisa tahan high traffic, tapi maintenance gampang. Tidak akan menjadi susah ke depannya gitu. Jadi PR gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, berarti selain dari tanpa sambungan tadi, dia juga meminimalisir untuk daya serapnya itu bahkan 0 gitu ya, Pak ya? 0, karena dia itu man-made kan, full resin, jadi tidak ada berpori-pori, jadi tidak akan menyerap. Tidak, karena penyerapan cairan organik atau non organik gitu segala macam itu akan menyebabkan hal-hal lainnya gitu, seperti sarang bakteri dan lain-lain gitu. Kalau untuk pemasangannya sendiri biasanya seperti apa, Pak? Apakah dicor atau bagaimana untuk pemasangan solid surface ini sendiri ketika kita aplikasikan? Oh, ini penting sekali, ini pertanyaan bagus. Solid surface itu tidak bisa berdiri sendiri. Solid surface itu harus dipasang di atas, harus ditaruh dengan adanya backing. Karena solid surface itu dia termasuk produk yang lentur. Tapi lentur itu memberikan kekuatan kepada solid surface. Yang mana kalau misalkan kita ada barang yang berat itu jatuh di atas permukaan solid surface itu tidak akan pecah seperti material lainnya gitu. Material pelapis lain. Material yang keras gitu. Yang keras itu kalau jatuh kayak batu bata jatuh kan pecah gitu segala macam ya. Solid surface itu memiliki kekuatan di sana. Tapi itu juga membuatnya menjadi lentur. Nah, lentur itu kalau tanpa backing ya lama-lama itu karena gravitasi itu dia akan bending. Jadi solid surface itu waktu dipasang selalu harus ada
backing. Dan backing yang kita sarankan ya biasanya ya furniture ya, misalnya meja dapur otomatis ada pintu, ada segala macam, kan tinggal dilapisin satu plywood aja. Nah, kita dan solid surface kita akan duduk di atas plywood tersebut. Tapi sebenarnya ketika kita memutuskan untuk menggunakan solid surface dari Motive X, itu udah include pasang ya Pak? Sebenarnya nggak terlalu pusing ya untuk itu. Oh iya, kita akan membantu untuk membuat, membalut lah ya perabot yang sudah dibuat gitu ya. Jadi kita akan ngemal ke lokasi, tahu ukurannya, tahu finishingnya seperti apa. Terus kita akan buat di workshop kita, dan kemudian kita akan instalasi gitu. Tapi yang paling utama kita disediakan backingnya aja. Oh, disediakan backingnya. Tapi semua itu melalui proses survei dulu ya Pak? Yes. Dipastikan proses survei nanti dari tim Motive X. Yes, setelah kita ada, misalnya biasanya customer memberikan kita gambar kerja, ukuran atau bentuk mejanya, kemudian kita akan memberikan penawaran. Setelah ada penawarannya, ACC segala macam, ya kita udah boleh survei ke lokasi, ngukur pastinya itu ukurannya berapa, bentuknya itu sebenarnya kendala apa yang akan terjadi, kita akan ngomong di awal semua. Gitu. Bukan dari gambar kerja terus bisa langsung kerjain enggak ya Pak ya? Pasti dipastikan dulu ya. Kita kan tahu kan banyak Mbak di Indonesia ini banyak hal yang gambar kerja tidak sesuai dengan lokasi. Tidak sesuai dengan lapangan. Jadi kita lihat gambar kerjanya sampai lokasi nggak ketemu mejanya. Mana meja? Oh, ini di depan kita gitu. Beda total. Beda total ya Pak. Sebelum di ini ya, belum dilapisin ya. Oke. Dari tadi kayaknya agak pusing nih. Misalkan yang baru pertama kali kenal solid surface itu biasanya diaplikasikan kemana aja Pak? Solid surface rata-rata kan sebagai pelapis meja tuh. Jadi apakah meja saja atau rata-rata dipakai untuk meja. Jadi yang paling utama sih sebenarnya meja dapur. Meja dapur, dry kitchen, wet kitchen. Di daerah basah juga bisa ya Pak? Bisa, karena nggak harus dapur air. Bersih ya? Kan dia tanpa berpori, jadi kita nggak usah takut dia takut air. Ya. Terus meja vanity, meja toilet, meja kantor, meja samping ranjang. Terus ya selain daripada itu juga kita pernah lihat klien kita aplikasikan di dinding juga sih sebagai ya satu pattern di dinding gitu ya Pak? Ya betul. Ya kira-kira sebenarnya aplikasinya itu utamanya itu di meja gitu. Tapi mau diaplikasikan ke taman, saya rasa teman-teman desainer mungkin mereka lebih jago ya lebih Pak jago ya? lah mereka. Lebih imajinasinya tuh lebih liar mau direalisasikan ya Pak. Tugas kita itu adalah membantu merealisasikannya. Ya benar-benar. jadi project reference juga nantinya Pak untuk kita. Kolaborasi yang unik lah istilahnya. Oke. Nah, untuk sebenarnya perbedaan mendasar ketika kita memutuskan untuk menggunakan solid surface atau pelapis yang lain misalkan Pak. Mungkin Bapak bisa ambil 2 contoh pelapis yang lain, kita bandingkan head to head misalkan langsung. Oke, mungkin kalau kita ngomong untuk top table dapur ya, top table dapur mungkin sekarang ya banyak orang pakai granit atau marmer ya, sama mungkin keramik lah ya, dengan alasan membudget gitu gimana. Oke, ya, tapi balik lagi seperti tadi saya udah ngomongin gitu. Solid surface keunggulannya cuman yang utama itu cuman dua itu yaitu satu tanpa sambungan, kedua tidak berpori. Nah, kalau konsumen kita itu kebutuhannya itu mejanya cukup rumit, bentuknya segala macam, dan tidak mau ribet lah ya soal bagaimana maintenance solid surface segala macam, ya mereka bisa consider solid surface. Kalau granit atau marmer, pertama itu kan barang natural, otomatis mereka pasti berpori. Untuk biasanya orang ngakalin kalau untuk tidak berporinya itu kan mereka nutup pakai cairan, chemical clear, dan yang akan hilang dengan waktu. Jadi mungkin 2-3 tahun sekali itu harus di-coating lagi. 2-3 tahun sekali lagi harus di-coating lagi. Terus kalau granit dan marmer itu relatif lah ya. Di sisi coraknya itu bervariatif, kan harganya itu juga bervariatif. Bisa murah banget sampai mahal banget, tergantung asal granit atau marmer itu dari mana gitu. Kalau asalnya dari Sulawesi ya mungkin murah lah ya. Kalau asalnya dari Italia sana mungkin mahal sekali gitu. Jauh ya, belum ketebalannya gitu ya. Benar. Dan kebanyakan instalasi granit yang saya lihat itu sistemnya itu permanen, pakai coran, terus granit itu dilengketkan di atas permukaan corannya. Nah, itu kalau ke depan
mau diganti, mau diganti coraknya atau ada kerusakan, itu sistemnya udah destruktif, di mana ya kita nggak bisa buka lagi, harus dihancurkan. Solid surface kan, kalau solid surface kan kita duduk di atas plywood, jadi kita sealant aja. Jadi biar banyak klien kita ganti corak setelah bertahun-tahun kan pakai produk kita 5 tahun 6 tahun itu mereka pengen ganti corak, dan itu pengerjaannya itu tidak destruktif dan bersih. Kita bisa ke tempatnya, kita bongkar sinknya, kita bongkar kompornya segala macam, terus kita buka solid surface kita. Solid surface kita ya memang kelihatan kayu ya, tapi itu kan pakai sementara. Jadi kitchennya itu tetap bisa berfungsi. Kemudian ya kita ukur balik segala macam, ganti corak baru, setelah jadi ya kita instalasi di lokasi, balik lagi. Jadi dia akan mendapatkan corak yang baru tanpa harus rumit atau proses ribet. yang lama gitu ya Pak. Betul. Kalau terus yang tadi produk kedua itu ya keramik lah ya. Keramik sekarang juga cukup maju, banyak corak, tapi ya keramik itu ya dari sisi sambungan sih. Sambungan dan hampir sama seperti granit ya. Sistem pemasangannya itu permanen gitu. Jadi untuk kedepannya itu mau ganti corak itu segala macam pasti juga lebih rumit. Ya. Belum lagi kalau misalkan kita cuman kopong dikit nih, kejatuhan sesuatu atau apa, ganti semua ya Pak. Itu juga kalau masih ada masih ada motif atau masih ada stok. Ya ketersediaannya mungkin masih ada. Soalnya kalau produk natural itu kan misalnya satu gunung itu udah habis ya udah. Iya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak mungkin kita beda sendiri misalkan satu area gitu kan Pak. Nah, kalau misalkan nggak ada stok, semua dong diganti satu meja seluruhnya. Oh ya ini interesting banget karena ya solid surface ini kan man-made-nya. Jadi kita baru-baru kayaknya tahun lalu ya kita terima orderan satu customer yang memilih corak kita, corak koleksi kita yang tahun 2008. Dia mau pakai warna itu kembali otomatis. Ya memang sekarang kita sudah discontinue warna itu gitu. Tapi kita bisa bantu dia ngadakan. Ya, diberikan waktu yang cukup segala macam itu ya kita tetap buatkan buat mereka. Walaupun itu bukan project ya Pak? Bukan project. Masa ya dia bukan project. Maksudnya bukan project besar? Dia bukan project besar, tapi dia akan mengikuti schedule impor kita. Jadi kita kan punya schedule untuk impor. Jadi kita bilang kalau bisa saja kita buatkan dengan mungkin harganya lebih mahal tidak kalau nggak salah. Karena special order ya Pak. Ya, tapi intinya di sini yang mau saya sampaikan itu ya koleksi tahun 2008 itu ya kita tetap bisa adakan di tahun 2019. Tapi dengan prosedur yang harus diikuti. Yang kita kompromi lah gitu. Jadi ya kita bisa adakan mungkin harus nunggu agak lama dikit segala macam ya customernya nggak masalah ya kita kerjakan gitu. Kalau untuk maintenance-nya sendiri seperti apa? Maintenance disarankan dari motif. Maintenance solid surface ibaratnya sama sih seperti maka kita otomatis kita kalau proteksi meja itu kan otomatis kita bersihkan gitu ya seperti biasanya ya kita bersihkan dengan air, bersihkan dengan apa segala macam. Kalau ada cairan jatuh gitu, kalau misalkan kita jatuhin cairan di permukaan yang berpori-pori itu, apalagi dengan yang berwarna gitu Pak, air itu kan harus cepet-cepet kita lap gitu. Kalau kita miss aja dia sempat mengendap di sana satu hari ini satu malam gitu, ya kemungkinan besok kelihatan jejaknya untuk produk yang berpori gitu. Kalau solid-solid kita nggak usah takut gitu. Jadi misalkan kita udah ketumpahan cairan, ya sampai besok baru kelihatan ya lap aja seperti biasanya gitu. Lap dengan air. Jadi kalau misalkan ada stain gitu susah pakai air gitu, kita bisa lap pakai air sabun, bisa pakai thinner sedikit. Yang paling utama juga kalau misalnya panas, karena solid surface itu kan bisa solid surface itu punya tingkat daya tahan panas yang cukup tinggi gitu. Tapi kita ngomongin panas di dapur itu ya kebanyakan datang dari teko ya, kita masak air segala macam. Itu disarankan pakai alas gitu. Dialasin dulu. Ya, di katalog kita ini bisa dilihat kita banyak saran maintenance, care and maintenance caranya bagaimana. Ya, basically cuma 4 macam aja sih: surface cleaning, heat, chemical, dan cutting. Sudah ada panduan sebenarnya ya, Pak? Yes. Nggak rumit kok. Selain daripada itu, tadi kan Mbak Yeni ada ngomongin kalau rusak nih, sompel satu bagian nih, satu bagian bagaimana? Nah, rusak satu bagian itu solid surface enaknya itu kita bisa localized repair. Jadi kita bisa perbaiki
lokasi itu aja. Oke, area yang rusak saja gitu ya. Betul. Baru-baru ini ada klien kita, dia project kita di Podomoro, salah beli salah beli keran, dan salah tentuin lokasi. Jadi udah sempat dibolongin tuh, lubang untuk kerannya tuh. Baru ownernya minta, salah, seharusnya posisinya di gini, gimana? Ya kan? Ya. Lanjut cacat jadinya takutnya ya Pak ya. Betul. Ternyata ada solusinya gimana? Ya kita perbaiki gitu, kita tambalin lubangnya segala macam, kita polis balik, kita lubangin yang baru itu nggak kelihatan kampungannya. Sama sekali gitu ya Pak? Nggak kelihatan. Jadi ya ibaratnya itu lubangnya itu sama sekali tidak pernah di sana gitu. Wah, ajaib, tiba-tiba hilang gitu. Satu lagi, yang sering kita lakukan dalam segi maintenance adalah bagaimana kalau solid surface itu sudah tidak mengkilat. Iya. Tidak mengkilat. Untuk beberapa tahun mungkin sering dipakai gitu. Ya kita polis aja. Kita bisa polis ke lokasi segala macam. Jadi kita ada customer yang pas hari raya itu segala macam request kita untuk polis solid surface-nya kembali. Ada. Jadi ya kita tinggal ke lokasi, polis 1 hari, udah solid surface-nya seperti baru lagi. Tapi tidak mengkilat itu bertahun-tahun ya Pak? Bukannya terlalu pemakaian. Tergantung pemakaian. Kalau misalkan dia heavy traffic itu ya mungkin dapur kotor akan lebih cepat daripada dapur bersih ya Pak, area dapur bersih. Nah, saya sedikit penasaran nih Pak. Bukan ke arah julid sih, tapi lebih penasaran. Kita kan dari tadi ngomongin yang baik-baiknya aja, misalkan gitu. Nah, sekarang mungkin ada beberapa yang kurang ini dari motif X gitu Pak. Jeleknya ya. Seperti yang saya bilang itu setiap material itu pasti ada pro dan konnya gitu. Jadi yang paling utama sih yang perlu diketahui adalah konsumen itu pengennya apa, maunya apa, gitu kan. Jadi ya sebenarnya yang mau disampaikan ini di sini adalah kita harus tahu dulu kita itu membutuhkan produk seperti apa. Produk yang natural otomatis harus pilih granit atau marmer gitu. Tapi dengan teknologi yang sekarang ini man-made product seperti solid surface dan HPL itu juga udah sangat mirip sekali dengan produk aslinya gitu. Kalau misalkan butuh produk yang gampang maintenance, tidak ribet segala macam, dan kedepannya aku mau ganti corak ya bisa pakai produk seperti solid surface, HPL mau ganti corak juga sangat gampang sekali gitu. Yang terakhir otomatis budget lah ya, tergantung budget juga ya. Konsumen kita itu kalau misalnya budgetnya benar-benar tidak ada itu ya harus dipilih dari ketersediaan material yang ada di pasaran gitu. Jadi ya intinya yang saya mau sampaikan itu ya kita harus tahu dulu apa yang kita butuhkan. Baru dari yang kita butuhkan itu kita lihat di pasaran itu yang tersedia itu apa-apa saja gitu. Jadi ya kembali lagi sih sebenarnya ke konsumennya gitu. Kalau dia butuh batu keras sekali, gampang pecah nggak apa-apa, tapi aku mau keras sekali. Ya itu batu, harus pilih batu lah, granit atau marmer. Tapi dia bilang aku nggak mau yang nggak gampang pecah dan ada ketahanan terhadap chemical, nggak meresap. Ya otomatis ya pilih solid surface gitu. Tapi gampang maintenance gitu ya Pak. Kekerasannya tidak mungkin sekeras batu gitu. Tidak akan sama, termasuk goresan juga berarti ya. Karena untuk anti gores itu ya kita harus mempunyai material yang lebih keras daripada alat yang menggoresnya. Iya pasti. Logikanya bukan bilang granit marmer itu tidak bisa digores, bisa. Asalkan kalau alat yang kita menggunakan untuk menggores lebih keras daripada granitnya, tergores juga. Meninggalkan jejak juga gitu ya Pak. Betul. Berarti untuk hal yang tidak direkomendasikan atau yang buruk misalkan dari solid surface sendiri, mungkin panasnya harus yang panas tertentu dan yang goresan tadi ya Pak. Oh iya, panas tertentu ya otomatis kalau kita bakar solid surface dan bakar batu ya gitu ya, pasti solid surface lebur duluan. Tapi untuk mencapai titik panas itu sebenarnya itu kan harus disengajain. Iya. Dan mungkin terus-menerus apa gimana gitu ya Pak. Kalau terus-menerus. Kalau sekali mungkin nggak terlalu gimana, cuma kalau terus-menerus ya batu juga pasti gitu kan Pak. Iya betul. Oke. Nah,
yang pertanyaan paling penting sih nih Pak, kalau menurut saya ya. Gimana? Kenapa? Waduh, deg-degan nih. Kok saya yang deg-degan ya? Aku yang diikut deg-degan lagi. Kenapa harus Motive8? Oke. Berat ya Pak? Ya, ini harus dipikir sebentar nih. Iya. Kenapa Disusun harus dulu ya. Mungkin kalau saya bisa bilang itu trust ya, kepercayaan ya. Kita dari 2017 sampai sekarang. Dan masih banyak kita punya kenalan yang cukup luas, baik di Medan dan juga di Jakarta. Konsultan-konsultan terkenal seperti Pak Kosmas Gojali, Hadi Prana dan lain-lainnya juga mereka sering kontak sama kita gitu. Jadi mungkin ya kepercayaan sih, integritas kita dan otomatis produk kita ya. Kualitasnya. Kita udah mulai bisnis ini dari 2007, jadi kita tahu persis produk yang kita jual itu seperti apa, dan kita tahu persis kendala apa yang sering terjadi, masalah apa yang akan terjadi segala macam. Kita bisa ya kalau diajak berkonsultasi itu kita bisa membantu banyak lah itu dari sisi baik dari sisi teknis, baik dari sisi instalasi, baik dari sisi budget juga gitu. Ya mungkin itu yang saya harus sampaikan, yang saya sampaikan. Jadi misalnya kenapa harus Motive8? Ya semoga teman-teman kita, konsumen-konsumen kita itu bisa menemukan ya kepercayaan terhadap kita, karena ya kita ngomong apa adanya ya di sini ya gitu, dan kita tahu produk kita dan kita mau membantu menyelesaikan masalah konsumen gitu. Ya. Jauh itu ya pengalaman dari 2006. Dari 13 tahun kita. Iya. Sudah sangat lama ya, Pak. Tidak ada keraguan lagi ya untuk jangan ragu-ragu lagi lah ya, semoga begitu ya. Iya. Buat janji temu atau untuk mendapatkan produk presentasi. Ya, jangan bahkan ragu bisa sama Motive8. Oke. Nggak salah lagi. Siap. Oke, Pak. Nah, ternyata ada pertanyaan dari IG Live juga dari teman-teman yang nonton. Sebenarnya sudah terjawab juga sih, Pak, untuk pertanyaan tentang resisten nggak terhadap surface resisten nggak terhadap bakteri. Tadi udah terjawab ya, Pak ya? Iya, itu. Ya sebenarnya bukan resisten terhadap bakteri. Di pertama dia tidak ada berpori-pori. Bakteri itu kan bisa growth ya. Kalau misalkan ada makanan. Iya. Ya kan kayak manusia itu kita harus ada growth kalau ada sumber makanan. Jadi bakteri itu kan organic ya, organic creature ya. Organic creature itu mereka harus makan yang makanan organik juga. Iya. Selama di permukaan meja itu ada organic stain, organic stuff gitu. Bakteri bisa tumbuh. Tapi karena dia tidak berpori-pori, ya kita harus bersihkan lah. Jangan bilang kita nggak perlu bersihkan meja solid surface. Maksudnya bukan, oke lah kita nggak usah bersihkan meja solid surface, kita taruh roti di sana bisa jadi sarang bakteri nggak? Ya bisa lama-lama gitu. Rotinya kan bisa membusuk dan rotinya itu akan mengundang banyak bakteri gitu. Ya kan di permukaan. Di permukaan. Jadi it's okay. Begitu kita bersihkan permukaannya, mungkin dengan cairan disinfektan supaya steril segala macam, ya sudah, no more bakteri. Jangan sengaja menghidupkan bakteri juga di atasnya gitu. Iya, betul. Beda dengan produk pelapis yang berpori, yang udah sempat ngeresap. Misalnya kita ngomong cairan kopi, cairan masakan apapun gitu. Dia udah ngeresap ke dalam itu tidak bisa dibersihkan. Tidak bisa dengan dilap saja. Jadi, ya di dalam pori-pori itu ada konten organik. Dan bakteri akan grow di dalamnya. Dan kita tidak bisa mengakses ke dalamnya gitu. Mungkin dibantu sama chemical atau apa, dan itu butuh waktu lagi, prosesnya panjang untuk pembersihan, maintenance ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin untuk kepo-keponya mungkin itu saja. Sejauh ini nanti teman-teman bisa silahkan visit Instagramnya Motive8 dan website, atau langsung visit ke Kohab untuk kita mini tour dan penjelasan produk, konsul dan lain-lain ya Pak. Nah teman-teman, terima kasih sudah ada beserta kita di live, dan nantinya juga akan ada di IGTV dan di YouTube, IGTV Motive8 dan Kohab juga pastinya bakalan ada update ya Pak ya. Terima kasih banyak teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Apalagi nih kedepannya mau main sama siapa lagi, produk atau arsitek.
Terima kasih banyak, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Mbak Eni. Wih, Kohab will learn, collaborate, and we grow.